pasukan infanteri Brigade Marinir Belanda bergerak maju. Dua marinir tampak mengangkat senapan mesin. Di kejauhan, tampak tiang listrik di sisi barat dan depan Surabaya. Mereka menggunakan meriam howitzer Kiev 25 pon. Ini merupakan video operasi Trackman di pinggiran Surabaya. Mereka dibekali dengan senapan Browning M1918 kaliber 30. Pasukan marinir memasuki perkampungan, kemudian menangkapi para penduduk. Interogasi dilakukan. Tidak diragukan, Brigade Marinir Belanda pada 1945 hingga 1949 merupakan momok bagi Tentara Keamanan Rakyat dan Laskar Rakyat. Mereka lebih terlatih, jauh lebih berpengalaman, serta memiliki kebanggaan diri sebagai salah satu negara pemenang Perang Dunia II. Apalagi, mereka juga dibekali senjata dan kendaraan tempur yang jauh lebih canggih ketimbang pejuang Republik Indonesia. Sementara, pejuang Indonesia biasanya memiliki segelintir senjata dan kendaraan tempur yang dirampas dari militer Jepang. Mayoritas masih berjuang dengan senjata tradisional seperti bambu runcing, parang, dan golok. Meskipun demikian, sejarah mencatat bahwa pergerakan TKR sangat merepotkan Brigade Marinir Belanda.
Strategi perang gerilya dengan ciri khas serangan mendadak dan mundur dengan cepat membuat banyak anggota Brigade Marinir Belanda yang meregang nyawa. Untuk menghambat pergerakan Brigade Marinir Belanda, tentara Indonesia membangun barikade di jalan, mulai dari pohon-pohon tumbang, mobil rusak, patung, batu-batu besar, dan lainnya. Keterbatasan ranjau anti-tank membuat para pejuang Indonesia menggali parit di jalanan agar tank-tank Brigade Marinir Belanda tidak bisa maju. Strategi ini membuat Brigade Marinir Belanda frustasi. Mereka belum berpengalaman untuk melawan metode perang gerilya. Dalam kajian terbaru, program penelitian, kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan dan perang di Indonesia 1945 hingga 1950 yang dilakukan selama 4 tahun oleh peneliti Belanda dan Indonesia mencatat bahwa tentara Belanda membakar desa-desa dan melakukan penahanan massal, penyiksaan, dan eksekusi selama konflik 1945 hingga 1949. Tragisnya, kekerasan ekstrem ini dilakukan dengan dukungan diam-diam dari pemerintah Belanda. Contohnya, di desa Pakis Haji Malang, di mana tentara Belanda membakar kampung Pakis Haji karena pejuang-pejuang kemerdekaan menaruh ranjau-ranjau di sekitarnya. 3 tentara Belanda menolak karena alasan etik dan dihukum selama 2 tahun sampai 2 tahun 6 bulan penjara. Kekerasan terhadap masyarakat sipil Indonesia ini tentu selain sebagai aksi balas dendam, juga sebagai teror agar rakyat Indonesia ketakutan dan menolak untuk membantu pejuang-pejuang Indonesia. Namun, sejarah mencatat, seberapapun mengerikan teror yang mereka lakukan, rencana itu gagal. Rakyat Indonesia terus membantu para pejuang kita. Kesatuan tentara dengan rakyat merupakan konsep yang dimunculkan Panglima Sudirman dengan istilah tentara rakyat. Ini terilhami dengan kenyataan bahwa tentara dengan rakyat adalah 2 sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tidaklah luput dari peran besar rakyat sebagai komponen pendukung utama. Tentara tidak akan ada apa-apanya jika tidak memiliki sokongan kuat dari rakyat.